Halo bunda-bunda semuanya. Episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan kalau seandainya kita hamil ya bunda-bunda, itu bayi kita ada di sebelah mana sih sebenarnya Bu Bidan? Nah, jadi sekarang Bu Bidan akan menjelaskan bagaimana janin ini mulai terbentuk di awal dan kemudian sampai bayi ini melekat di tubuh kita. Oke? Perkenalkan, saya dengan Bu Bid Dian dan saya adalah seorang bidan. Di channel ini Bu Bid akan menjelaskan banyak hal mengenai kehamilan, jalan-jalan dan juga pendidikan. Sebelum memulai bahasan pada hari ini, Bu Bid ingin mengingatkan bunda-bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Baik, begini, jadi pembuahan kita itu dari mana sih Bu Bid? Nah sebenarnya pembuahan di rahim kita itu memang terjadi pada saat masa subur kita yang terjadi hanya 1 hari dalam waktu 1 bulan. Nah jadi pada saat itu adanya sperma ya bunda-bunda ini membuahi telurnya. Nah jadi sperma ini ada 2 jenis ya, ada sperma X dan juga ada sperma Y. Sperma X ini nantinya akan menjadi janin perempuan dan sperma Y nantinya ini akan menjadi laki-laki jika membuahi telur kita. Oke, nah jadi jenis kelamin ini sebenarnya sudah ditentukan dari awal sebenarnya, tergantung dari sperma mana yang sampai duluan di telur kita begitu. Nah oke, jadi pada saat itu satu sperma ini akan membuahi telur kita. Ya, nah pada saat ini mulai buahi telur kita, maka ini otomatis telur kita ini langsung mereka bersatu dan telur kita langsung membelah. Wah, langsung membelah. Ini seperti sel ya, membelah menjadi 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Jadi ini mulai membesar begitu. Nah, ini pembuahannya di mana terjadinya? Jadi pembuahannya terjadi di sini ya bunda-bunda. Ini rahim kita ya. Jadi pembuahannya itu terjadi di ujung dari saluran telur, bukan di rahim. Nah, dari sana, maka sambil bakal calon janin kita ini membelah, ini akan berjalan terus, menggelinding, turun dari saluran telur, menggelinding, kemana menggelindingnya? Ke rahim kita. Siapa yang menggelindingkan ini Bu Bidan? Yang menggelindingkan itu adalah saluran telur kita. Itu menggelindingkan calon janin kita, digelindingkan ke bawah. Memang prosesnya seperti itu ya bunda-bunda sekalian. Nah kemudian ini menarik, telur kita setelah nyampai di rahim ya bunda-bunda, ini rahim kita ya, ini akan melayang-layang. Ngapain Bu Bidan melayang-layang? Melayang-layang ini dia mencari rahim yang paling baik tempatnya, begitu. Jadi rahim kita kan luas ya bunda-bunda ya, luas sekali, ada dari atas, depan, belakang, bawah. Nah dia akan mencari rahim yang paling baik, yang lapisan makanannya paling banyak dan juga yang paling sehat, begitu. Itulah mengapa mayoritas bakal calon janin ini saat dia melayang-layang ini, dia akan memilih di rahim bagian depan atas atau rahim depan belakang atau rahim atas belakang ya. Pada keadaan tertentu ya bunda-bunda, maka pada keadaan tertentu seperti adanya kuretase sebelumnya atau misalnya ada jaringan paru di dalam rahimnya, maka bakal calon janin ini tidak bisa melekat di bagian atas belakang atau atas depan karena adanya jaringannya tidak terlalu sehat di sana. Akhirnya bakal calon janin ini akan memilih tempat lain untuk melekat. Di mana biasanya ini bisa jadi ada agak ke bawah ya bunda-bunda, di rahim yang agak ke bawah, atau bahkan pada hal-hal yang ekstrim ini melekatnya di bagian bawah, di bawah sekali atau di dekat serviks ya bunda-bunda. Itulah yang menjadi cikal bakal dari plasenta previa, karena janinnya ini melayang-layang dan akhirnya melekat di sana, melekat di bawah. Nah pertanyaannya sering begini, namun kemudian Bu Bidan pada saat bakal calon janin ini sudah melekat, apakah bisa berpindah? Tidak bisa berpindah. Sekali melekat, ya sudah melekat di sana saja. Nah, kemudian dia itu melekat di sana. Jadi pada saat ini ya, jadi bakal calon janin kita ini akan melekat ya. Dia akan melekat di sana dan kemudian dia mulai akan bertumbuh dan menjulurkan banyak sekali pembuluh darahnya ke pembuluh darah kita. Jadi akhirnya menyatu dengan kita. Itulah mengapa ikatan antara bunda dan juga janin itu sangat-sangat kuat karena ini sebenarnya. Nah kemudian dari sana
pembuluh darahnya ini akan mulai berakar di sana, akan mulai berkembang di sana, begitu. Oke, jadi itu yang terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan. Dan sambil calon janin ini melekat, dia akan sambil membelah bunda-bunda. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat sibuk, karena selain dia itu melekat di rahim kita, dia juga sambil membelah. Membelahnya menjadi apa? Membelahnya itu ada banyak hal. Jadi mulai dari pembentukan tulang belakang, pembentukan otak, pembentukan organ-organ di dalam seperti jantung, ginjal dan lain-lain itu sudah mulai terbentuk di sana. Dan di sini seperti yang tadi Bu Bidan jelaskan, jenis kelamin itu sudah ditentukan. Karena ini ditentukan dari sperma, maka bahkan pada di awal fase ini saja pun ini sudah kita ketahui jenis kelaminnya sebenarnya. Oke, sampai sini dulu. Pada episode berikutnya Bu Bidan akan menjelaskan, akan mendongeng lebih panjang lagi bagaimana janin ini mulai terbentuk di tubuh kita dan akan mulai membesar dan plasentanya akan mulai terbentuk, itu pada episode berikutnya. Jadi jika bunda-bunda ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini, dan juga jangan lupa subscribe dan sehat selalu bunda-bunda semuanya.